Salam Jemaat Tuhan, kita akan memasuki ibadah Minggu 14 Juni 2020. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nas pembimbing pada minggu ini terambil dari Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan bait 2, Suci, Suci, Suci. Suci,
surga, kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Baik itu ibadah melalui media sosial ataupun melalui rumah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada atau tempat masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kami dan duduk kembali. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 35, bait 1 dan bait 2, tercurah darah Tuhanku. pengakuan dosa. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah, dan di hadirannya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu, marilah masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu, sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami, mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampuni kami dan sucikan kami daripada segala dosa, dan layakkan kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kasihilah dan ampuni kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah.
sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1-2. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan bait 2, Ajaib Benar Anugerah. Firman Tuhan pengarahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-15. Saya akan membacanya. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberitakan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesai juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaan sepadan dengan kerelaan dan kelakuan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar
kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan di kehidupannya hari lepas hari. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan bait 2, Suaramu ku dengar, sambil memberikan persembahan pertama. Pembacaan hukum Tuhan terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dalam segala gereja dan segala abad, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang telah bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan hambanya. Kita nyanyikan satu pujian, "Ku Takkan Menyerah".
kita nyanyikan satu kali lagi dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah walau apapun juga, selalu ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah lagi. Biar Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami, baik di rumah maupun yang ada di sini. Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini. Berkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan seluruh jemaat sekalian, mari kita membaca Alkitab kita dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama, saya akan membacakannya dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya di rumah kita masing-masing. Dari Kisah Rasul 6 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam perayaan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji nama Tuhan. Secara sinodal diambil topik atau tema diakonia. Dan hampir seluruh gereja di GKI dan seluruh gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, mengenal istilah namanya diakonia. Dalam bahasa Yunani dikatakan diakonos. Nah, mari kita mengerti pengertian ini, bahwa apa yang dimaksud dengan diakonos. Dalam terjemahan asli dikatakan di situ diakonos artinya penolong atau pelayan meja atau pelayan. Dan diakonos lebih cenderung diartikan kepada azer atau syarat, itu diterjemahkan dalam pengertian budak pelayan meja. Dan ini harus kita mengerti bahwa diakoni adalah seorang pelayan penolong dalam sebuah
jabatan di sebuah rumah tangga yang luar biasa. Dia adalah pelayan bagi tuannya. Baik itu tuannya sedang makan ataupun anak-anaknya sedang makan, di situ harus ada diakonos, arti seorang pembantu atau pelayan. Dan istilah ini diambil oleh para rasul sebagai jabatan dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja Tuhan pada waktu itu, para pelayan Tuhan, ke-12 rasul begitu sibuk melayani firman Tuhan dan banyak pemberitaan firman Tuhan, tetapi ditemukan masalah di tengah-tengah jemaat. Ada dua tipe jemaat yang ditemukan pada Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, jemaat orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Lalu yang kedua, orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Dan dua kelompok ini adalah dua kelompok yang berbeda. Sehingga ketika dalam pelayanan terhadap orang-orang Ibrani atau orang-orang yang susah ataupun janda-janda yang diabaikan atau orang-orang miskin yang diabaikan oleh orang-orang Yahudi atau orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, sehingga orang Yahudi ini yang berbahasa Yunani menganggap diabaikan. Dan ini menjadi sebuah masalah dalam pelayanan, sehingga para murid mengambil sebuah keputusan, sehingga tidak dikatakan dalam pasal 6 ayat yang kedua. Dikatakan situ, berhubung dengan itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi kita lihat di sini Paulus dan jemaat-jemaatnya dan Petrus dan jemaat-jemaatnya menyampaikan dengan para rasul lainnya menyampaikan persoalan ini. Dan dia tidak puas. Kenapa? Ada hal-hal yang dimaksud di sini yang tidak terlayani oleh jemaat Tuhan, oleh para rasul dan juga seluruh jemaat pada waktu itu, yaitu orang-orang janda dan orang-orang miskin pada jemaat itu. Sehingga para rasul ini akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk mengangkat jabatan diakonos. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan ini. Diakonos adalah pembantu para rasul, sehingga pelayanan meja, pelayanan sosial, pelayanan yang disebut sekarang ini istilah diakonos itu menjadi nyata dalam kehidupan pelayanan para rasul dan juga orang-orang percaya pada waktu itu, sehingga tidak terabaikan, sehingga mereka ataupun rasul-rasul ini tetap berfokus kepada pemberitaan Injil dan melayani Tuhan secara luar biasa. Dan catatan terakhir dikatakan situ ayat 7, firman Tuhan Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Inilah yang sebab itu, jika kita memahami pengertian diakonos, artinya pengertian diakonos secara benar, maka segala sesuatu pelayanan menjadi pelayanan yang terkontrol atau terstruktur, sehingga pelayanan pemberitaan Tuhan, penginjilan bisa berjalan dengan baik. Seringkali kita salah mengerti dengan istilah ini. Diakonos atau diakonia itu seharusnya menjadi sesuatu pengertian yang benar. Kalau dalam bahasa Ibrani diakonos, bahasa Yunani diakonos itu, jadi dia melayani meja, dia melayani bersifat sosial kepada orang lain. Dalam konteks inilah sebabnya para rasul mengangkat para diakonos atau para diakonos ini menjadi pelayan pembantu rasul-rasul, sehingga mereka melayani sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan konteks kita pada saat ini, hubungan kita dengan saat ini, dengan pelayanan saat ini? Seorang diakonos itulah seorang diaken, para pembantu pelayan, para prebister yang saat ini sedang berkembang di tengah-tengah gereja saat ini. Sehingga gereja semakin kuat dalam pemberitaan Injil dan semakin kuat dibantu oleh para diakonos, dibantu oleh para diaken. Supaya apa? Supaya mereka melakukan yang terbaik dalam gereja Tuhan. Tapi persoalannya dalam gereja sekarang ini terjadi persoalan yang luar biasa. Bukan persoalan kepada para orang miskin atau janda, malah justru di antara para diakonos, penatua dan pendeta menjadi sebuah permasalahan. Seharusnya ini tidak menjadi sebuah permasalahan dalam sebuah gereja. Justru mereka bisa membagi porsi mereka kepada pelayan mereka masing-masing, sehingga gereja itu dapat bekerja dengan baik. Tidak heran sebanyak gereja terjadi perpecahan, tidak heran semua banyak pelayan-pelayan menjadi sebuah batu sandungan dalam pelayanan mereka. Kenapa? Karena tidak memahami porsi dan posisi mereka dalam pelayanan seperti yang dikatakan oleh para rasul. Sehingga kalau kita melihat di sini, ketika mereka ditempatkan, ada beberapa orang di sini dikatakan dalam ayat yang kelima,
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan seterusnya. Ada situ dikatakan, sehingga mereka menempatkan pelayanan mereka sebagai seorang diakonos, melayani sungguh-sungguh pada bidang mereka. Dan dikatakan di situ para rasul, mereka itu dihadapkan kepada rasul, lalu rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan dikatakan situ firman Tuhan semakin tersebar luar biasa. Jadi jika kita memahami secara benar pemikiran pelayanan diakones atau diakonos ini sungguh-sungguh benar, maka pemberitaan firman Tuhan, maka pemberitaan Injil itu akan terjadi dan begitu luar biasa. Kita melihat ada dua pokok pikiran. Yang pertama, diakonia berhubungan, yang pertama adalah pribadi itu sendiri. Pribadi seorang diakonia, pelayan Tuhan, diakonia, dia harus dikatakan di sini, kata para rasul, dikatakan di situ ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi jabatan diakonia, jabatan pelayanan diakonia yang dilakukan oleh diakonos, para diakon, harus mempunyai karakter yang disebut dengan ayat yang ketiga, terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Dan ini menjadi sebuah pemikiran para rasul untuk menempatkan mereka di tengah-tengah pelayanan mereka. Penuh dengan roh, baik dan berhikmat. Mengapa mereka menempatkan orang-orang seperti ini? Karena secara rohani mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan. Jadi seorang diakonos yang dikenal kita sekarang, seorang diaken, dia harus sungguh-sungguh memiliki kelakuan baik, memiliki kepenuhan Roh Kudus, dan memiliki hikmat supaya mereka melakukan dengan luar biasa. Jika mereka sudah mempunyai karakter ini, maka mereka akan melakukannya sungguh-sungguh. Jika mereka memiliki sikap seperti ini, maka jabatan yang mereka punya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam hidup mereka. Seorang pelayan diakonia harus sungguh-sungguh memiliki kebaikan, kelakuan yang baik, hikmat, dan kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu pribadinya. Lalu yang kedua, diakonia berhubungan dengan apa? Tindakan. Tindakan yang harus dilakukan. Tindakan yang benar, tindakan yang mendukung, tindakan yang membangun. Inilah diakonia yang sesungguhnya. Diakonia pertama, dia mempunyai karakter, hubungan dengan karakter baik, penuh roh dan hikmat. Lalu yang kedua, berhubungan dengan tindakannya. Jika seorang yang melakukan pelayanan diakonia, dia harus melakukan tindakan dengan sungguh-sungguh untuk menopang pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Jadi pelayan diakonia, dia tidak hanya sekedar kepada konsep di mana para diakonia itu melakukan dengan benar, dengan tindakan yang benar untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupnya menjadi penopang pemberitaan firman Tuhan. Saya ambil contoh sederhana sebenarnya. Jika sebuah acara Natal yang besar, maka tidak akan mungkin seorang pemberita firman Tuhan untuk disuruh masuk dalam jajaran bagian masak-masak, atau dikatakan marhobas. Tidak mungkin seorang pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan suruh marhobas. Kenapa? Kalau dia dilibatkan suruh marhobas, maka kekuatan konsentrasinya tidak akan mampu memberitakan firman Tuhan sungguh-sungguh. Atau juga seorang pembaca firman Tuhan, pembawa firman Tuhan atau liturgos disuruh untuk dekorasi dan segala-galanya, maka tidak akan mungkin pelayanan itu dengan baik. Itulah sebabnya fungsi diakonia, dia mengemban pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan tugas yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk melakukan menjadi seorang pribadi penunjang pemberita firman Tuhan. Memang dia tidak memberitakan firman Tuhan secara langsung, tetapi mereka tugasnya adalah penunjang para pemberita firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa tersebar di mana-mana. Itu catatan dalam ayat yang ke-7.
firman Allah makin tersebar. Kenapa? Karena ada pelayan diakonia di dalamnya, para diaken, para diakonos yang bekerja di dalamnya. Itulah sebabnya seorang diakonos selalu melakukan sebagai pribadi, tugasnya adalah bagaimana dia membantu para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kita lihat di sini, tugas seorang diakonia, dia harus sungguh-sungguh menjadi seorang penopang bagi pelayanan para rasul pada waktu itu. Mereka diangkat oleh para rasul supaya para rasul menjadi pelayan yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, sedangkan para diakonos mereka sungguh-sungguh mengerjakan bagian yang mereka lakukan, sehingga pelayanan pemberitaan Tuhan semakin tersebar di luar biasa. Jadi ini yang harusnya kita punya pemahaman yang benar tentang diakonia. Diakonia tidak sekedar pelayanan kunjungan orang mati, tidak. Diakonia tidak sekedar pelayanan orang sakit, tidak sekedar itu. Tetapi sungguh-sungguh seorang diakonia adalah seorang yang sungguh-sungguh melakukan tugas sebagai penunjang pemberitaan firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan diakonia. Jadi kalau gereja belum sampai kepada titik di mana seorang diakonia, seorang diakonos melakukan pekerjaan tidak menunjang pemberitaan firman Tuhan, itu belum termasuk diakonos. Belum sebagai seorang diakon, pelayan diakonia. Karena dia tidak menunjang firman Tuhan. Saya contohkan tadi, kenapa saya contohkan pemberitaan firman Tuhan tentang peristiwa Natal. Kalau kita tidak menunjang pelayanan-pelayanan seperti ini, maka pemberitaan Tuhan tidak akan sampai. Tidak akan sampai secara terfokus di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada diakon. Nah, para diakon ini tidak hanya sekedar jabatan, tetapi ketika kita ditempatkan sebagai seorang panitia Natal atau panitia Paskah, dia adalah seorang diakonos walaupun jabatannya bukan seorang diaken. Dia harus melakukannya. Kenapa? Karena mereka harus melakukan dengan sungguh-sungguh untuk apa? Tugas yang mereka buat supaya pemberitaan firman Tuhan itu terjadi dalam perayaan Natal dan juga perayaan Paskah. Ini yang menjadi hal yang penting. Para rasul menjadi pelayan yang sungguh-sungguh terfokus kepada pemberitaan Injil. Para rasul terfokus kepada firman Allah yang disampaikan, sehingga firman itu tersebar, dikatakan ayat 7. Dan mereka semakin besar dan bertambah banyak, jumlah mereka besar. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-7 bagian terakhir ada catatan di situ, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dampaknya luar biasa, bukan? Jadi dampak seorang pelayan diakonia, seorang pelayan diakonos mempunyai dampak yang luar biasa. Jika tidak ada pelayan diakonia di dalamnya, maka tidak akan sampai firman Tuhan tersebar. Bahkan dikatakan sini, para imam menyerahkan diri untuk memberitakan, untuk percaya dan memberitakan Injil dalam hidup mereka. Mereka percaya, memberikan diri, menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus. Kenapa ini terjadi? Karena ada pelayan diakonia yang menunjang pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para diakon atau para diakonos ini jangan menjadi seorang pribadi yang mikir. Kalau mereka sungguh-sungguh mempunyai beban dalam bidangnya, maka dia akan melakukan tugas itu dan pemberitaan firman Tuhan akan berjalan dengan baik. Pemberitaan firman Tuhan akan berjalan luar biasa. Itulah sebabnya kita belajar di firman Tuhan hari ini. Diakonia berhubungan dengan pribadi. Dan yang kedua, diakonia berhubungan dengan tugasnya. Tugas yang sangat penting. Karena dia adalah pribadi-pribadi yang menunjang pemberitaan firman Tuhan. Tanpa diakonos, tanpa diaken, maka tidak ada pemberitaan dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi mari kita bersyukur karena tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, sebagai pelayan apapun, baik itu sebagai jemaat Tuhan, bukan seorang majelis, tapi jemaat Tuhan yang biasa, mereka juga bisa menjadi seorang diakonos. Mereka bisa menjadi seorang diaken sebagai penunjang pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui materi, melalui keuangan dan sebagainya. Itu dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pelayanan tugas diakonia itu berjalan dengan baik. Maka pemberitaan firman Tuhan akan berjalan. Itulah sebabnya kenapa badan misi seluruh dunia ini berjalan dengan baik, karena ada para diakonos di dalamnya. Karena ada orang-orang yang menunjang tugas pelayanan mereka untuk memberitakan Injil. Dan biarlah firman Tuhan membuat kita menjadi kuat,
Percayalah bahwa ketika kita dipercayakan Tuhan, tidak hanya sekedar jabatan para diaken, tidak sekedar jabatan para penatua atau pendeta, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan pun dipercayakan Tuhan melayani Tuhan sebagai diakon dalam diaken dalam kehidupan kita. Untuk apa? Penunjang firman Tuhan, penunjang pemberitaan firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau masih tetap mempercayakan kami akan pelayanan-pelayanan diakonia sebagai penolong dalam pelayanan gereja Tuhan. Baik dalam penyerahan diri sebagai orang-orang yang menyerahkan kemampuannya, tenaganya, dananya, pikirannya, segala sesuatu dalam hidupnya untuk melayani Tuhan. Biar kami dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami sebagai jemaat biasa pun mampu melakukan pelayanan diakonia melalui menunjang pelayanan Tuhan melalui gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami tetap berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, kiranya Kau pulihkan dan Kau sembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Juga secara khusus untuk Bapak Kemora yang saat ini sedang sakit pada tulang Tuhan. Biar Tuhan memulihkan secara sempurna. Juga mereka yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Kau menjamah mereka Tuhan. Juga secara khusus untuk Mama Desi, biar terus Tuhan pulihkan secara sempurna dalam kehidupan mereka. Juga anak-anak Tuhan yang sedang sakit Tuhan, dalam proses pemulihan, biar Kau sempurnakan proses pemulihan mereka secara benar, sehingga mereka boleh melakukannya dengan baik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Pada tanggal 15 Anggun Boru Turnip, tanggal 17 Ibu Mikael Sinar Mata, tanggal 17 Obed Saila Sidauru, tanggal 19 Ibu Sophia Sialoho. Biar Tuhan memberkati di hari ulang tahun mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan sehingga mereka boleh merayakan ulang tahun mereka karena mereka bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami tetap berdoa untuk bangsa ini Tuhan, para pemimpin bangsa ini. Engkau tolong Tuhan sehingga bangsa ini diberikan hikmat Tuhan untuk menangani permasalahan yang saat ini kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terus Tuhan tambahkan berkat dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan dari 450 kidung jemaat. Namun dengarkanlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur akan menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Kita memuji Tuhan dari 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami hari ini boleh memberikan persembahan syukur kami karena berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami semakin nyata. Bahkan jemaat-Mu dalam kehidupan mereka yang terus Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan akan memelihara terus sampai Tuhan Engkau datang yang kedua kali. Kami percaya Tuhan Engkau melakukan yang terbaik untuk kami, mengerjakan yang terbaik dan memberkati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap persembahan yang sudah kami berikan menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberi dalam kelimpahan, yang memberi dalam kekurangan, yang mungkin tidak bisa memberikan. Ya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan saat teduh. Ya, ada pengumuman tambahan untuk kita semua. Kita berdoa supaya minggu ini tanggal 21 kita akan beribadah di gereja. Tetapi ada pengumuman untuk kita semua, untuk anak-anak yang di bawah usia 12 tahun tidak dapat boleh mengikuti ibadah di gereja. Dan untuk usia paling besar usia 65 tahun. Tetapi usia 65 tahun ke atas pun kalau dia masih sehat dan kuat masih diizinkan. Dan diharapkan menggunakan masker atau pelindung wajah. Sehingga dalam ibadah kita, ya, walaupun kita menggunakan masker, tidak mengurangi hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi mohon untuk mempersiapkan diri, menyediakan masker masing-masing atau menggunakan pelindung wajah sehingga kita beribadah bersama-sama. Doakan dan akan diumumkan melalui WA jika pelayanan minggu berjalan di gereja, maka akan diumumkan di dalam WA kita di WA dan dapat dibaca di WA grup Gembala. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.